Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi ke-18, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja kita mulai, check it out. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi nabi tahun 910 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak kaum Bani Israel dan berdakwah berdasarkan kitab Zabur. Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman ini dapat menguasai jin, menguasai angin, dan berbicara sama hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat menundukkan angin kemana arah berhembus. Allah pun menganugerahkan kerajaan yang sangat besar sekali. Kerajaan yang sangat besar di dunia dan hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana sehingga membawa kemakmuran bagi kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman ini selain sangat bijaksana juga sangat cerdas. Beliau juga memiliki ketelitian dan pertimbangan yang sangat bagus sekali. Suatu ketika ada dua orang rakyatnya yang datang menghadap dan mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Dua orang tersebut minta diselesaikan masalahnya. Satu orang adalah pemilik kebun dan satu orang pemilik kambing. Nah, permasalahannya adalah pemilik kebun ini bercerita bahwa kebunnya sudah dirusak oleh kambing pada malam hari. Dan pemilik kambing pun mengakui bahwa kambing-kambingnya lah yang merusak kebunnya tersebut. Nabi Daud kemudian membuat keputusan sebagai ganti ruginya pemilik kambing tersebut harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Akan tetapi Nabi Sulaiman mendengar keputusan ayah beliau pun berkata, "Wahai ayahku, sebaiknya keputusan itu begini. Kebun yang sudah dirusak tersebut sebaiknya diserahkan kepada pemilik kambing agar dirawat sampai benar-benar bagus seperti semula. Kemudian setelah bagus dikembalikan lagi kepada pemilik kebun dan kambing tersebut diberikan kepada pemilik kebun agar kambingnya dijaga dan dirawat serta hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah semuanya normal, dikembalikan ke pemilikan semula. Yang tadinya mempunyai kambing, ya kambingnya dikembalikan. Yang tadinya kebun, ya kebunnya dikembalikan. Begitu ayah." Keputusan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman ini pun diterima sangat baik oleh pemilik kebun maupun pemilik kambing. Bahkan yang hadir di persidangan pun sangat gembira dan sangat senang dengan keputusan ini karena tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan. Itulah kepintaran dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun masih muda namun berani mengeluarkan pendapat. Walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan ayahnya. Karena kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman ini pun ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, beliau pun diangkat menjadi raja.
Selain dikaruniai kerajaan yang sangat besar dan luas, Allah pun mengaruniai Nabi Sulaiman tembaga cair yang keluar dari perut bumi yang bisa digunakan untuk semua peralatan dari pedang, perkakas, dan lain sebagainya. Dengan karunia yang banyak ini, Nabi Sulaiman bisa membangun istananya dengan sangat indah dari berbagai macam bahan. Dindingnya dari batu pualam, pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara, intan, dan berlian, dan lain sebagainya. Kelebihan mukjizat Nabi Sulaiman lainnya yaitu dapat berbicara dengan hewan. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke suatu negeri bersama prajuritnya. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Sulaiman melewati sebuah bukit. Dan di bukit tersebut ada sarang semutnya. Ketika Nabi Sulaiman akan lewat, semut itu pun berbicara kepada kawan-kawannya. Hai teman-teman, segeralah masuk ke sarang, karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Jangan sampai kita terinjak secara tidak sengaja. Mendengar pembicaraan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum dan memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sejenak sampai semut-semut itu masuk ke dalam lubangnya. Setelah semut-semut itu selesai masuk ke dalam lubangnya, barulah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melanjutkan perjalanan. Lanjut ke cerita mukjizat Nabi Sulaiman lainnya. Waktu Nabi Sulaiman dalam perjalanan dan kehabisan air, maka diperintahkanlah burung hudhud untuk mencari air. Karena burung hudhud ini mempunyai kelebihan alami, yaitu bisa melihat cadangan air di dalam bumi berapa kedalamannya. Setelah tahu di situ ada cadangan air, maka diperintahkanlah jin untuk menggalinya, hingga keluarlah air dari perut bumi. Itulah karunia dan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan karunia tersebut tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong, bahkan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari dalam perjalanannya, Nabi Sulaiman alaihissalam beristirahat di padang pasir. Kemudian Nabi Sulaiman pun memeriksa barisan burung-burung karena ingin mencari burung Uhud. Namun dalam barisan tersebut tidak ditemukan. Nabi Sulaiman pun bertanya, kenapa burung hudhud tidak ada? Apakah tidak hadir? Sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba burung hudhud itu pun hadir dan berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Aku dari negeri Sabah dan aku membawa berita penting. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah di negeri itu, serta dianugerahi singgasana yang sangat besar. Namun mereka semua menyembah matahari dan menjadikan setan memandang indah perbuatan mereka itu. Setan pun menghalangi mereka untuk mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu tadilah laporan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Yang dilaporkan oleh burung hudhud tersebut adalah suatu negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis binti Sarahil yang menguasai negeri Sabah. Ibunya Ratu Balqis ini adalah seorang jin perempuan yang bernama Fariyah yang berada di negeri Sabah tersebut. Ratu Balqis ini mempunyai 100.000 pasukan. Nah, kerajaan Ratu Balqis ini berada di suatu tempat bernama Marib, jauhnya sekitar 3 mil dari kota Sabah.
Diceritakan pula bahwa singgasana Ratu Balkis ini sangat besar sekali dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan dari mutiara, intan berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Pokoknya sangat indah sekali lah. Pelayan Ratu Balkis ini ada 600 orang. 600 orang itu hanya khusus melayani Ratu Balkis saja, apalagi yang lain. Di istana Ratu Balkis yang sangat besar dan megah itu terdapat 700 jendela. Agar matahari bisa masuk menyinari ke dalam istana ketika bersinar dari terbit hingga tenggelam. Dan ketika terbit dan tenggelam pun mereka bisa menyembahnya. Mendengar laporan itu pun Nabi Sulaiman berkata, "Baiklah, akan kami lihat kamu termasuk orang-orang yang berdusta atau tidak." Nabi Sulaiman pun segera menulis surat yang ditujukan untuk Ratu Balkis dan kaumnya. Lalu menyerahkan surat itu untuk dibawa ke negeri Sabah. Setelah membawa surat tersebut, burung hudhud pun hinggap di istana Ratu Balkis. Di tempat favorit Ratu Balkis, di saat Ratu Balkis itu selalu menyendiri. Lalu burung hudhud itu pun melemparkan surat tersebut lewat celah di istana. Dan surat tersebut pun tepat jatuh di hadapan Ratu Bilqis. Kemudian burung itu pun menjauh dan memberi penghormatan seolah-olah tahu bahwa Ratu Balkis adalah seorang raja yang terhormat. Ratu Balkis sangat keheranan melihat tingkah burung itu yang sangat menakjubkan, yang seolah-olah tahu bahwa dia lagi berhadapan dengan seorang ratu atau penguasa yang hebat. Ratu Balkis pun bergegas mengambil surat yang dijatuhkan tersebut. Surat tersebut berisi dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah, lagi maha penyayang. Janganlah kau merasa sombong terhadapku, menganggapmu lebih tinggi daripadaku. Datanglah kepadaku dan berserah dirilah kepadaku. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balkis pun mengumpulkan semua pembesar kerajaan. Ratu Balkis pun berkata, "Sesungguhnya telah datang kepadaku surat yang sangat mulia." Kemudian Ratu Balkis pun membacakan surat tersebut lengkap. Mereka pun akhirnya tahu bahwa surat itu berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis pun minta saran dan pendapat para pembesar kerajaan. Ada yang mengatakan, "Wahai Ratu, kita adalah sebuah kerajaan yang mempunyai kerajaan yang sangat besar sekali. Kekuatan bala tentaranya pun sangat besar. Jika ingin memeranginya, kami pun siap. Namun semua keputusan saya serahkan kepada Ratu Balkis." Ratu Balkis pun diam sejenak, dan dia memberi keputusan cenderung ke perdamaian dan diplomasi saja. "Aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dan mengirimkan hadiah. Jika Nabi Sulaiman mau menerima hadiah tersebut, berarti Nabi Sulaiman hanyalah seorang raja. Kalian semua bisa memeranginya. Jika dia menolaknya, maka dia adalah seorang nabi, maka ikutilah dia." Ketika tengah bersiap-siap memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman, burung hudhud pun menceritakan rencana Ratu Balkis tersebut. Nabi Sulaiman pun segera menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan utusan Ratu Balkis dengan menyiapkan berbagai macam bangunan yang sangat indah dan megah. Singkat cerita pun utusan Ratu Balkis sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya mereka pun memberikan hadiah dari Ratu Balkis tersebut. Ketika diberikan hadiah dari Ratu Balkis itu, Nabi Sulaiman pun berkata,
pulang dan bawa kembali hadiah tersebut. Saya tidak membutuhkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku orang lain yang tidak diberi. Dan Allah telah memberiku karunia rezeki yang sangat banyak. Dan saya pun diperintahkan untuk menjadi seorang nabi. Kekuasaanku pun meliputi dari manusia, jin, dan binatang, angin, dan semuanya yang Allah anugerahkan kepadaku. Saya tidak akan silau dengan harta yang kamu berikan. Jika Ratu Bilqis dan kaumnya tidak mau beriman, maka kami semua akan mengirim bala tentara yang lebih kuat di dunia ini dan mengeluarkan kalian dari negeri Sabah dengan sangat hina. Jika dia tidak mau menuruti perkataanku dan berserah diri kepadaku. Mendengar hal tersebut, utusan Ratu Bilqis pun langsung pulang kembali ke negeri Sabah dan menceritakan semua yang terjadi di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar hal tersebut, Ratu Bilqis pun meminta pendapat para pembesar kerajaannya. Dan mereka pun menyarankan agar menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis pun mengikuti saran pembesar kerajaan dan mulai bersiap-siap melakukan perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis pun berangkat ke istana Nabi Sulaiman dengan membawa ratusan ribu pasukan. Saking banyaknya pasukan sehingga dari jarak sekitar 1 farad dapat terdengar suara gemuruhnya. Maksudnya gemuruh itu gemuruh jalan kaki bala tentaranya itu karena saking banyaknya itu loh. 1 farsak itu sekitar 5,5 km loh. Di satu sisi di istana Nabi Sulaiman pun mengadakan persiapan. Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar kerajaan, "Wahai pembesar kerajaan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap sebelum Ratu Bilqis itu sampai ke sini?" Akhirnya ada salah satu jin yang menyanggupinya bahwa istana itu akan sampai hanya dalam kedipan mata. Dan benar saja ketika Nabi Sulaiman memalingkan muka, maka istana Ratu Bilqis pun sudah berdiri di sana. Melihat kejadian tersebut, Nabi Sulaiman pun berkata, "Begitu besar nikmat yang kau berikan kepadaku, sehingga bertambah pula iman dan takwaku kepadamu ya Allah." Dan singkat cerita, Ratu Bilqis pun sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Disambut ramah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bertanya kepada Ratu Bilqis, "Apakah ini istana dan singgasanamu?" Ratu Bilqis pun menjawab, "Sepertinya iya." Ratu Bilqis dalam hati terheran-heran, apa mungkin istana dan singgasananya ada di kerajaan Nabi Sulaiman? Belum hilang rasa herannya, Ratu Bilqis diajak masuk ke dalam ruangan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika masuk, dia pun menyingkap busananya agar tidak terkena air. Melihat tersebut, Nabi Sulaiman pun hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Ratu Bilqis, kamu tidak perlu menyingkap busanamu. Itu adalah sebuah kaca yang besar, jika diinjak tidak akan pecah dan retak." Kenapa di sini Ratu Bilqis mengangkat busananya? Karena memang lantainya itu seperti sungai. Padahal itu adalah, ya kalau sekarang mungkin akuarium yang sangat besar. Dan sangat indah tentunya. Di saat itulah Ratu Bilqis merasa kekuasaannya sangat kecil dan langsung beriman dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ratu Bilqis pun meminta maaf atas perbuatannya selama ini.
Dan Ratu Balqis pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku karena aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan kaumku, dan aku akan berserah diri kepadaku dan Sulaiman." Setelah Ratu Balqis bertaubat, banyak cerita yang berbeda-beda ya guys. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Namun ada juga yang menceritakan bahwa Ratu Balqis tidak menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tadi kisah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.